Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang ringkasan dan abstrak. Selamat menyaksikan. Halo, di sini saya Yun Fitriana akan menjelaskan tentang pengertian ringkasan. Ringkasan sering disebut juga dengan rangkuman. Ringkasan dapat diartikan sebagai suatu hasil merangkum atau meringkas suatu tulisan atau pembicaraan menjadi suatu uraian yang lebih singkat. Tujuan membuat ringkasan adalah memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Cara membuat ringkasan yang pertama yaitu membaca naskah asli. Artinya, di sini penulis ringkasan harus membaca naskah asli seluruhnya beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang serta sudut pandangnya. Yang kedua yaitu mencatat gagasan utama. Artinya, semua gagasan utama atau gagasan yang penting dicatat atau digarisbawahi. Yang ketiga, membuat reproduksi. Artinya, menyusun kembali suatu karangan singkat berdasarkan gagasan-gagasan utama sebagaimana yang dicatat dalam langkah kedua. Yang keempat, ketentuan tambahan. Artinya, ketentuan tambahan saat menyusun ringkasan. Manfaat ringkasan. Yang pertama yaitu mengembangkan ekspresi serta penghematan kata. Yang kedua, mengembangkan daya kreasi dan konsentrasi, serta mempertajam kemungkinan pemahaman karya asli. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan untuk mengadakan reproduksi. Teman, di sini saya Siska Wijananingrum. Saya akan menjelaskan bab tentang abstrak. Yang pertama yaitu pengertian abstrak. Abstrak merupakan suatu bentuk ringkasan dari isi suatu dokumen yang terdiri atas bagian-bagian penting dari suatu tulisan dan mendeskripsikan isi serta cakupan dari tulisan. Yang kedua yaitu tujuan abstrak. Tujuan abstrak yaitu memudahkan para pembaca untuk mendapatkan informasi terbaru tentang suatu bidang yang diminati tanpa harus membaca seluruh isi dokumen. Terus menghemat waktu membaca, melanjutkan membaca atau tidak, menghindari terjadinya duplikasi tulisan, lalu memudahkan dalam penyimpanan secara elektronis. Selanjutnya yaitu isi abstrak. Yang pertama yaitu hasil. Apakah konsekuensi dari permasalahan atau isu yang didiskusikan penulis. Lalu rekomendasi, apa solusi yang ditawarkan penulis, apakah penulis merekomendasi perubahan atau aksi tertentu. Terus kesimpulan, yaitu apakah penulis menggambarkan hubungan atau cause and effect. Lalu apakah kesimpulan yang dibuat oleh penulis dari studi yang dilakukan. Abstrak yaitu tujuan. Apa alasan penulis, apa ide utama atau main ide dari penulis, dan cakupan, yaitu apa yang menjadi fokus penulis, gimana yang menjadi konsentrasi dari penulis. Selanjutnya, metode, jenis-jenis temuan yang ditampilkan penulis, bagaimana penulis meyakinkan pembaca tentang validitas dari ide utamanya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri abstrak. Yang pertama yaitu abstrak ini harus jelas, singkat, padat, dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu abstrak harus bersifat informatif dan deskriptif. Artinya, setiap informasi yang terkandung pada abstrak tersebut harus berdasarkan fakta. Yang ketiga yaitu abstrak terletak pada bagian awal dari suatu karya ilmiah. Yang keempat yaitu abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menggunakan font Times New Roman berukuran 10 spasi 1. Nama saya Adelia Truspadewanti. Yang selanjutnya adalah tipe-tipe abstrak dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif abstrak dan informatif abstrak. Abstrak berisi informasi yang terdapat pada tulisan, berisikan tujuan, metode, dan cakupan dari tulisan, tidak mencakup hasil, kesimpulan, dan rekomendasi. Biasanya sangat pendek, memperkenalkan kepada pembaca tentang subjek dari tulisan. Abstrak merupakan substitusi dari dokumen, berisi spesifik informasi dari tulisan, versi miniatur dari dokumen yang mencakup tujuan, metode, cakupan, hasil, kesimpulan, dan rekomendasi dari tulisan. Pendek biasanya 10% dari panjang tulisan.
biasanya digunakan dalam laporan penelitian. Abstrak. Yang pertama, menurut kaidah penulisan abstrak, meliputi latar belakang, tujuan penelitian, metode dan jenis penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang kedua, cara menulis abstrak terbagi menjadi 7. Yang pertama, jumlah kata terdiri dari 100 sampai 150 kata. Yang kedua, jarak antar baris yaitu 1 spasi. Yang ketiga, penulisan bahasa asing dicetak miring. Yang keempat, jumlah paragraf terdiri dari 3 paragraf. Yang kelima, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indo dan bahasa global. Yang keenam, kata kunci diberikan sekitar 3-5 kata yang dipisahkan dengan tanda koma. Yang ketujuh, penulisan singkat, padat, dan jelas.